Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Copy Paste. Jangan lupa di share. Ya, balik lagi bareng aku Hersa dan bareng saya nih Iqbal Santosa. Kita lama banget gak ketemu ya. 1 abad kayaknya. Kayaknya terakhir kita ketemu waktu di edisi sepak bola. Oke, sekarang edisi apa ya kira-kira ya? Seperti yang udah dilihat tadi, edisi hari ini juga berkaitan sama hobi-hobi yang banyak diminatin juga. Oke, kalau dilihat itu kan di Wonosobo khususnya olahraga ini termasuk olahraga nggak sih, Bang? Kayaknya iya sih, kan bergerak-bergerak gitu bergerak kan, ya, tetap menggerakkan badan gitu ya. Betul. Cukup banyak diminati, tapi ternyata fun fact-nya ini termasuk fun fact juga. Istilahnya nih skateboard ya. Skateboard ini nggak semua orang tuh bisa gitu, Bang. Kayak penuh dengan trik-trik yang sulit ternyata kan ya. kita kalau ngelihat kan kayaknya wah asik banget, gampang banget gitu ya. Kayak lihai banget mainin papannya. Tapi ternyata nggak segampang itu, Bang. Ternyata nggak segampang itu. Tapi sebelum kita menuju ke narasumber yang bakalan hadir di studio PW Kreatif, kita ingetin sekali lagi bahwa acara kita ini akan ditayangkan juga di Web TV Wonosobo dan juga didengarkan di Radio Pesona tentunya. Iya, betul banget. Kalau di Web TV Wonosobo, teman-teman bisa nonton setiap hari Senin jam 3 sore. Setiap bulannya ada 2 kali, jadi ada 2 sesi ya. Betul. Terus kalau versi audionya gimana, Bang? Kalau di Radio Pesona ini setiap hari Minggu jam 8, bukan jam 10, jam 8. Jam 8 gitu ya, Bal jam ya. 8. Jangan lupa juga biar tahu info-info terupdate tentang PW, bisa follow Instagram di pw.kreatif, ada juga official Wonosobo TV. Apalagi, Bal? Terus ada di Instagramnya Pesona FM Wonosobo. Iya, banyak banget. Boleh diikuti lewat Instagram, lewat YouTube, maupun cuma pengen dengerin aja gitu bisa di radio. Semua platform ada pokoknya. Oke. Gimana sih trik para pemain skateboard yang keren-keren itu? Apakah kita akan diajari juga nanti tipsnya? Langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, ada Dipung dan Vesa. Asik. Iya, wah. Kirain, silakan Mas, duduk aja dulu gak apa-apa. Kirain tadi mau salto. Iya. Jangan dong. Oke, baik nih. Ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu kita untuk episode kali ini. Ada Dipung dan juga Vesa. Ini yang mana Dipung, yang mana Vesa? Yang Dipung saya. Oke. Saya Vesa. Oke, Dipung dan Vesa. Nggak kebalik ya? Nggak. Oke, mereka masuk aja udah langsung main skateboard tuh kayak bener-bener santai banget gitu, Bal. Coba kalau kita yang masuk tiba-tiba kepleset gitu aja. Kayaknya kepleset ya, apalagi tadi sempat takut waktu di briefing disuruh main di sini apakah bisa, karena kan ini lantainya keramik kan. Ternyata bisa juga ya, Mas? Bisa. Jadi semua lantai. Semua medan ya, gitu ya. Enggak semua lantai sih. Oke, ini Dipung dan Vesa. Oke, kalau alamatnya mungkin asli Wonosobo atau Asli Wonosobo. Asli Wonosobo semua. Oke, kalau aktivitas sehari-hari nih selain menekuni hobi skateboard nih, mungkin dari Dipung dan Vesa? Kalau saya kan freelance designer. Freelance designer. Oke. Kalau saya barista. Barista. Iya. Wow, barista, Bang. Oke. Bekerjanya juga di bidang kreatif semua. Iya, ya? betul. Jadi nggak heran kalau kayak mereka tuh emang asik gitu ya menekuni hobi ini, mungkin kan melekat juga sama lingkungan mereka gitu. Nah, ini berkaitan dengan hobi skateboardnya ini, emang kalian kumpulan orang-orang yang suka skateboard atau memang ada komunitasnya? Ya, Suka sama ada komunitas juga sih. Oh, komunitasnya namanya apa? Ada namanya nggak? Wonosobo Skateboarding. Wonosobo skateboarding. Tahu nggak Iya. sebelumnya? Tahu. Tahu ya. Oke, berarti emang ada komunitas Wonosobo skateboarding di Wonosobo sendiri. Kalau mungkin dari anggota gitu, Wonosobo skateboarding itu sampai berapa nih anggotanya? kurang lebih kalau misal kumpul semua gitu 70 orang atau? 70. 70. Itu kalangan usianya apakah seumuran kalian semua? Ada yang sepuh atau ada yang anak-anak kayak bocil gitu juga ada? Paling umuran 40 lah itu paling. 40 ada yang masih mungkin. Jadi 70 orang untuk ukuran komunitas skateboarding Wonosobo itu termasuk banyak Itu loh, luar biasa Bang. loh sebenarnya. Oke. Ini tahu nggak dibentuk awalnya atau pencetusnya ini dari tahun kapan?
Mungkin kalau awal itu sekitar 2014-an itu. Nah, itu dulu kan awal-awal main masih di Jalan Damkar itu loh. Oh, Jalan Damkar. Jalan Damkar. Habis itu alun-alun pembangunan kita pada pindah alun-alun gitulah. Oh, oke. Jadi kalau yang biasa sore-sore main di alun-alun itu berarti kalian nih. Oke, yang di deket depan pendopo Iya, itu itu. kan. Oh, oke. Ini seru juga ya. Kadang kita kan kalau lewat alun-alun sore-sore suka lihat juga. Iya, kan? ternyata banyak juga yang ikut gitu. Ternyata emang banyak 70 orang tuh termasuk banyak ya Bal ya. Iya, Oke, banyak kalau banget. awalnya kan yang di deket Damkar tadi ya, terus sekarang mulai berpindah ke Alun-alun, alun-alun iya. gitu ya. Kalau dari Dipung dan Vesa sendiri mulai bergabung di skateboard sejak kapan? Kalau saya itu awal main 2015. 2015. Kalau Vesa Kalau saya baru dari 2022 sih, baru 2022. Oke, berarti sekitar segitu. 2 tahunan gitu ya. 2 tahun sama 2015 ya udah Banyak banget. udah 9 9 tahun. Ih, matematika Oke, kita iya. jago. 9 tahun main skateboard. Nah, mungkin dari Dipung dulu nih. Awalnya kepengin bergabung main skateboard atau komunitas skateboard tuh gimana? Apakah bapak atau ayah dulu main Atau skateboard? ada temen yang ngajakin terus tiba-tiba jadi ikutan suka Ya, gimana? awal-awal itu teman-teman sih. Teman-teman ada yang main. Terus kok penasaran, malah ketagihan gitulah. Sampai 9 tahun. Sampai 9 tahun. Tagihannya. Ketagihannya berkepanjangan. Iya, lama ya 9 tahun. Kalau dari Vesa sendiri gimana? Kalau aku lihat konten sih, Konten. awalnya tuh lihat-lihat konten gitu di Instagram, itu FYP, habis itu ya aku juga ikut penasaran terus beli kan, beli di Shopee yang murah itu pertama. Masih yang murah gitu ya. Oke. Habis itu ada yang ngajakin, pas aku ngepost foto pakai skate itu ada yang ngajakin, ya komunitas skate juga. Habis itu aku main di alun-alun. Oke. Oke, jadi berawal dari kayak cuma pengen-pengen aja Iya, gitu ya. Tapi penasaran. ternyata Vesa merasa apa ya, hobi skateboard ini cocok buat Cocok, Vesa asik sih. gitu ya. Oke, kayak Luar biasa banget ya. Apalagi cewek. Ini kalau dilihat dari tadi kan teman-temannya cowok semua, Iya. rata-rata kebanyakan. Kalau di komunitasnya ceweknya tapi banyak kan? Ya nggak banyak sih, ya berapa ya, 5 ada Oh, sih. 5 ada. 5. Tapi Tapi- juga ya. Kalau cewek emang jarang sih. Emang jarang. Tapi tetap ada, itu termasuknya lumayan. Karena kan ini termasuk salah satu olahraga yang berkaitan dengan fisik terus Iya. juga kan. nggak semudah itu gitu kan Iya. ternyata gitu. 5 ya, berarti hampir secara keseluruhan itu mayoritas Cowok. cowok gitu. Nah, mungkin dari Vesa sendiri kenapa waktu itu pada saat pengen terus kamu yakin untuk membeli gitu, ada alasan tersendiri nggak sih khusus kayak yang kayaknya kalau jadi anak skateboard asik nih atau keren gitu? Kelihatan gimana? keren gitu ya. Kelihatan keren, Gimana itu? asik. Terus juga kalau misal skate kan bisa mengundang teman, banyak teman, punya relasi banyak. Jadi ya pengen skate gitu, Oh, biar oke. menyibukkan di hal-hal yang positif. Oke, kenapa nggak memilih sepedaan Iya, sepeda. atau Skuteran. Sepeda boleh, listrik. iya, atau hanya sekedar apa namanya Bal, running gitu? Kenapa running. milih skateboard gitu? Berarti Ya. kan itu juga mayoritas cowok kan? Karena biar lebih beda dari yang lain aja sih. Berarti kamu suka ini ya, suka hal-hal yang menantang ya? Bagus juga nih, sebagai cewek suka hal-hal yang menantang. Ngomong-ngomong, kalau dari Vesa sendiri umurnya berapa tahun sih? Aku 19 tahun sih. 19 tahun di Sama sama kita, Kalau sama aku Elsa. 1 tahun Oh, lah, Bal. Sama. Kalau Mas Debu sendiri umurnya berapa ini, Mas? Saya 24. Oh, sama kayak Hersa. Iya. Aku baru 20-an. Oke, kalau misalkan apa namanya, dari ketertarikan cuma pengen nyoba, terus tadi Vesa juga nyebut apa namanya, beli yang murah-murah dulu di Shopee gitu, dan suka hal-hal yang menantang ya, memilih skateboard sendiri. Pernah nggak sih mengalami hal-hal istilahnya cedera gitu dalam bermain skateboard gitu? Pernah belum, mungkin dari Dipung ataupun Vesa sendiri? Kalau cedera atau jatuh itu pasti. Pasti ya. Pasti Kalau ya. jatuh itu di skate udah jadi kewajiban. Heeh. Belum jatuh. Wajibnya Oh, jatuh. betul, betul. Heeh. Jadi, Kalau belum jatuh berarti belum pro belum, gitu ya. belum wajib itu. Belum afdol gitu ya, belum anak skateboard namanya kalau belum pernah jatuh Iya. gitu. Mungkin pernah cedera serius? Kalau cedera serius itu paling ankle. Oh, Kalau pernah sampai itu, ankle juga. Kadang kalau kita lagi filming atau bikin video buat part apa gitu pasti ada ankle-nya. Atau jatuh dari papan itu sering ankle. Oke, kalau Vesa sendiri? Aku juga ankle sih. Ankle Seringnya ya. ankle. Oke, berarti jadi
apa ya, bagi mereka komunitas ini, teman-teman komunitas Skateboard, skateboard ya. Jadi salah satu apa ya, cedera yang sangat rawan terjadi adalah kena ankle-nya ya. Jadi nggak cuma pemain sepak bola atau futsal, ternyata main skateboard juga bisa kena ankle gitu ya. Tapi walaupun kalian cedera gini nggak bikin trauma terus udahlah nggak mau main skate lagi, tapi nggak kan gitu kan? Enggak. Bikin lagi loh. Ankle bikin lagi. Wah, agak serem juga ya. Ankle terapi sembuh itu wah penasaran, tambah penasaran lagi. Oke. Seperti itu. Tapi ada anggota-anggota lain mungkin yang dulu-dulu sempat awalnya suka tapi habis cedera langsung stop ikut komunitas, ada nggak? Beberapa ada. Beberapa ada tetap ya. Mungkin karena masalah kesehatan juga dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi yang penting bermain, cedera nggak apa-apa, waktu bangkit main lagi. Main lagi, itu pasti. Oke, ternyata malah semakin penasaran ya. Pengen coba gaya atau namanya? Trik-triknya ada apa aja nih? Gaya baru. Apa gitu? Ada gaya yang mungkin basic kalau misalnya pemula pengen belajar trik yang dasar itu ada nama triknya apa gitu? Ada Oli. ada tic-tac, ada safit. Itu Mohon kita nggak ngerti. Iya, bahasa-bahasa skateboard, mohon maaf sebelumnya kita nggak ngerti Nggak nih. ngerti. Buat teman-teman mungkin kan yang penasaran nih dengan istilah-istilah skateboard, boleh dong Vesa sama Dipung kasih tahu ke mereka kalau tadi apa ya disebutin oli gitu tuh. Oli ngapain Gerakannya gitu, gimana deskripsinya? gerakannya gimana? oli itu kayak dua papan naik ke atas barengan. Oh, Jadi terbang gini ya? Iya. Oke. Kalau tic-tac itu kita kanan kiri cuman nanti jalan sambil. oh papannya- gini. Ah. Oh, oke. Kalau safit papannya kita kayak oli cuman papannya muter. Wah, kok bisa ya gerakannya? Kenapa sebenarnya esensi dari main skateboard terus diputer-puter, pokoknya segala macam itu tuh sebenarnya maksud dan tujuan atau emang udah dari sananya gitu sih main skateboard? Ya kayak kalau kita trik itu kita ngulik kayak jadi pencapaian aja. Oke, berarti Pencapaian. yang dulu belum bisa ini, sekarang udah bisa ini Iya, gitu ya. Oke. Wah, luar biasa juga ya. Mak, Hersa mau minta Enggak bisa. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal komunitasnya. Biasanya nongkrongnya atau kumpulnya di area mana aja nih? Kalau nongkrong itu dibagi-bagi kayak. Dibagi-bagi. Ya paling sering di alun-alun itu sampai malam. Wah, sampai malam juga. Kadang sampai jam 3 gitu. Wah, jam 3 itu pagi, bukan malam. Bagi mereka malam, Mbak. Bagi kita pagi. Berarti paling sering tetap di alun-alun. Paling sering tetap di alun-alun. Oke. Mungkin ada tempat lain gitu selain di alun-alun yang menurut kalian itu asik gitu, apa jalannya Iya. buat main skateboard gitu selain alun-alun? Plaza, kadang di plaza juga. Oh, di plaza juga. Di plaza, di taman-taman itu, Iya. Taman Plaza. kok itu kotak-kotak tempat pohon bunga. Aku juga nggak tahu sebutannya apa ya. Ya pokoknya di situ kan. Iya. Itu ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu nggak? Atau ada jadwalnya kalian kumpul setiap hari apa? Atau yang penting lagi mood aja, yuk kumpul. Gitu. Kadang kalau minggu itu pagi. Minggu pagi. Minggu pagi biasanya. Rutin lah. Oh, rutin. Minggu pagi. Kalau hari-hari weekday itu sore. Oh, sore. Seringnya sore. Tapi hampir setiap hari. Hampir setiap hari ada anak yang main. Yang penting nggak hujan aja sih. Tapi pernah bener nggak kalau waktu hujan tetap main gitu? Enggak. Kadang main di, Kadang apa enggak nih? kadang main di tempat-tempat yang kayak tertutup gitu, Oh, jadi nggak oke, oke. hujanan. Apa tuh misalnya tempat tertutup? Di Salomanik itu ada. Oh. Tapi kadang juga sampai ngepel-ngepel gitu lah. Oh ya biar nggak licin. kering ya. Sport. Karena ini ya licin ya kalau misalkan basah Hujan, itu licin. licin ya, nggak ada ininya. Berarti sangat tidak direkomendasikan untuk main skateboard waktu hujan atau lantainya lagi basah Iya. gitu ya. Oke. Menarik juga ya ternyata dunia skateboard Iya. ya. Kita gabung apa, Sa? Kayaknya akan sangat lama kita bisa mempelajari. Nah tadi kan ngomongin apa tadi ya, trik ya, apa sih yang kayak oli itu apa namanya tadi itu trik-trik ya itu. Mungkin ada step by stepnya nggak sih bagi mereka yang baru bergabung gitu. Untuk pemula awalnya itu yang paling mudah tuh trik apa? Tic-tac. Tic-tac. Yang gini-gini. Iya. Itu paling itu mudah, paling paling mudah. dasar lah. Paling dasar. Wah, gitu aja paling Oh, dasar itu paling ya. dasar ya. Butuh keseimbangan ya kalau skateboard kuncinya di keseimbangan juga. Keseimbangan. Selain keseimbangan mungkin Modal-modal apa yang harus kita punya iya, dulu nih? gitu. Nyali.
Nyali. Wah, itu penting. Iya, benar. Kayaknya hampir mirip-mirip kayak pertama kali main sepeda gitu Iya. ya. Kalau sepeda kan biasanya kita awalnya kayak roda 4 butuh nyali buat Iya. nyopot roda bantunya gitu ya. Sama juga. Prosesnya ya lumayan sih. Buat belajar jalan itu aja 2 bulan kadang belum cukup. Buat mulai main skateboard pemula-pemula awal kayak 2 bulan segitu ya kira-kira. Soalnya balancingnya. Oh. Nah itu. Berarti kebanyakan kesalahan yang sering dilakukan pemula apa sih biasanya? Kadang baru belajar jalan itu langsung ngulik trik yang udah tinggi-tinggi kayak kickflip itu naik. Oke. Kalau Dipung sama Vesa sendiri dulu akhirnya nih ya bisa enjoy atau nyaman main skateboard berapa lama? Kalau saya itu enjoy tahun 2020-an lah. 2020, padahal dari 2015 gitu ya. 2020 udah mulai oke lah, enak gitu. Kalau aku baru aja sih. Baru aja. Baru enjoy. Oke, berarti emang Lama sih. prosesnya lama ya. Bagi mereka yang mungkin cuma penasaran doang nih ya kan, baru 2 atau 3 kali nyoba, ternyata wah kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Ya udah gitu Ya ya, udah. akan kayak gitu aja. Tapi Cepet mereka nih nyerah. Dipung sama Vesa ternyata mereka konsisten loh untuk bener-bener. tetap bisa menekuni hobi skateboard yang ternyata nggak mudah itu ya Bal ya. Kalau Vesa sendiri kan udah 2 tahun nih, udah bisa jago trik apa aja? Aku seringnya paling suka drop in sih. Oh apa itu? Apa itu? Itu kayak yang turun. Oh, oke. Turun terus, Turun. nggak mau Maksudnya naik. Misal kayak di alun itu kan ada kayak ginian loh. Oh, Nah, apa terus ya? turun Undak-undakan dari atas, gitu. oh. Undak-undakan nggak sih? Aku bingung lagi. Leeds. Tangga, jadi dari tangga 1 ke tangga 1 gitu, pokoknya turun-turun gitu. Turun dari atas turun ke bawah. Tapi sering jatuh juga waktu Sering, gitu. sering sih. Sering ankle-nya juga karena drop in itu. Oke, jadi Agak takut juga ya sebenarnya undak-undakan. Iya. Jadi kalau para pemain skateboard ini tuh ada jalan yang emang biasanya kan khusus nih Bal yang emang turunan biasa gitu, bukan tangga, itu malah justru nggak dilewati. Ya. Tapi kalau tangga biasa mereka malah justru melewati gitu. Kayak ibaratnya makin susah rintangannya makin menantang nggak sih? Kalau rata-rata aja kayaknya udah biasa. Udah gitu biasa ya. gitu ya. Oke. Tapi ternyata namanya banyak banget dan emang butuh step by step untuk bisa gitu ya. Konsistennya keren sih kalian. Baik. Tepuk tangan Bisa dulu tepuk dong. tangan dong. Oke, dari tadi kan kita udah ngulik seputar pengalaman-pengalaman mereka di dunia skateboard. Nah kali ini kita punya beberapa fun fact yang mungkin Dipung sama Vesa bisa jawab. Apakah fun fact ini benar adanya ataukah hanya mitos belakang? Kita lihat nih fun fact-nya. Oke, fun fact yang pertama, harga skateboard ternyata mahal. Mahal. Emang mahal ya. Mahal. Oke, berarti bener emang mahal. Ternyata selain Selain- dia tuh hobi yang menantang, ternyata butuh mahal juga, duit butuh juga. modal gitu ya, Bal ya, butuh modal. Nah, kalau dari papan Range ini ya, harganya range gitu ya. harganya tuh dari harga berapa sampai berapa yang mungkin rata-rata orang pakai gitu. Kalau ada 2 jenis sih. Kadang kita ada memilih jenisnya juga produk ya? lokal, produk luar. Kalau produk lokal itu biasanya kita ngeset satu-satu. Misal, bentar ya, Iya. tak kasih contoh. Kasih Ini contoh aja teman-teman. dari decknya aja kadang kalau produk Indonesia itu sekitar 650 sampai 750. Ininya aja nih, Oh. papan yang ininya aja. Kalau ini produk lokal itu sekitar 450 lah. Ininya doang. Ini besinya Oh. ini doang. Kalau roda ini sekitar 350 sampai 1.500.000. Bahkan rodanya aja mahal. Roda 150.000. sekecil itu ya? Udah kayak ban motor. Iya. Bahkan Ini lebih juga- mahal dari ban motor. Ini namanya bearing dalamnya. Oh. Itu juga ada harganya lumayan. Oh, berapa itu kira-kira? Sekitar 150-an. Wah, butuh modal sekali ya. Buat maintenance aja itu udah banyak ya, apalagi beli yang dari awal atau mungkin ngerakit. Ada nggak sih yang ngerakit sendiri gitu? Ada. Kalau yang lokal part-partan gitu. Kadang juga ada yang jual satu set lah. Oh, satu set. Kalau dari produk dari Semarang itu ada brand Papet ngeluarin produk namanya Pemula. Itu satu set itu harganya range-nya sekitar 1 jutaan. 1 juta untuk
Papan sebuah skate, hobi. Kalau emang nggak karena kemauan yang kuat dan konsisten gitu ya, itu mahal ya ternyata ya. Atau gitu. mungkin sebenarnya itu jebakan karena harganya sudah mahal jadi harus ditekuni dengan baik. Iya, karena aku udah beli mahal gitu ya. Masa aku menyerah gitu aja gitu. Mungkin kalian juga pernah merasa seperti itu nggak? Pernah sih. Pernah ya. Sering. Udah mahal nih masa mau nyerah udahlah ayo. Tadi kan untuk bisa enjoy ya, nyaman, cukup banyak waktu yang harus ditempuh gitu. Nah mungkin pernah nggak sih ada fase istilahnya putus asa gitu, kayak yang udahlah kayaknya aku mau berhenti aja main skateboard ini gitu. Pernah nggak kalau mungkin Faisal atau Dipung? Kalau saya sih pernah. Pernah? Itu dari 2018 sampai 2020 itu saya berhenti. Oh 2 tahun. Oke, sempat 2 tahun vakum. Itu alasannya apa kalau? Alasannya kayak kok gini-gini aja. Nggak upgrade Terus habis itu awal Covid, Oh iya. saya sama anak-anak mushroom itu pada beli papan lah satu-satu. Habis itu kita ngulik terus, yus enak. Wah. Kita cari tempat lain. Oke. Kalau Oke, saya kalau sendiri, Faisal mungkin? Kalau aku pernah tapi nggak yang lama gitu loh. Paling kadang nyerah sebentar, habis itu lanjut lagi, skate lagi, nyerah, lanjut lagi gitu. Oke, berarti mungkin hanya sekedar bosan aja gitu ya, bosan sama yang apa istilahnya pencapaian yang segitu-segitu aja gitu. Tapi terbukti mereka masih mau menumbuhkan semangat main skateboard yang ternyata kalau orang kan nggak suka jatuh ya, jangan sampai gitu Jangan ya, sampai, melakukan bener. segala sesuatu itu jangan sampai jatuh. Kalau mereka itu merasa ketagihan jatuh gitu, ternyata ada. Oke. Kita lanjut lagi ke fun fact selanjutnya. Ada apa Nisa? Oke, salah satu hobi yang sulit dipelajari dan menantang. Tadi sempat sedikit ya dibahas sama kita. Itu menurut kalian gimana? Emang iya sih. Emang iya. Kalau tadi kan trik yang paling mudah apa? Tiktak. Tiktak. Kalau yang paling sulit menurut kalian itu apa? Kalau menurut saya itu 360 bigger flip. Wah apa itu? 360 bigger flip. Wah susah sekali Iya. itu ngomongnya aja udah sulit, Aku apalagi cuma- ngelakuinnya iya. ya. Aku tahunya cuma V60, kopi. Kalau ini 360, ya apa ya? Iya, 360 bigger Flip ya. flip. Namanya aja udah bigger. Apa tuh, boleh dijelasin ke teman-teman? Kayak kita ngelakuin trik itu kayak papan muter 360 derajat lah. Oh gini. Habis itu badannya ikut muter. Oh ibaratnya badan dan papan menyatu muter gitu. Tapi Oke. papannya sendiri itu kayak lepas muter 360 derajat. Oh iya. Baling-baling bambu tapi di bawah. benar. Boleh. Itu paling sulit ya. Dan mungkin Dipung sendiri sudah bisa? Belum. Belum. Oke, emang prosesnya lama. Gitu Tapi ya. kalau trik yang sekarang lagi dipelajari dan masih dalam proses belajar nih, trik yang sekarang apa? Sekarang itu kayak pop it cuman late. apa itu? lagi itu? Apa Apa lagi itu? itu? Kayak kita oli, Oh. cuman pas waktu di atas papannya muter. Oh berarti waktu pas naiknya dia muternya pas di udaranya gitu. Oh Sulit. bisa juga gitu ya. Kalau Visa sendiri lagi mempelajari trik Aku apa? lagi belajar kickflip sih, soalnya belum bisa. Belum bisa. Itu gimana? Flipnya gimana? Kayak muter gitu skate-nya. Oh. Nggak sama orangnya tapi. Ya orangnya enggak sih, Orangnya skate-nya. nggak. Muter Skate juga. aja. Kenapa anak-anak skateboard suka sekali muter-muter gitu? Kenapa sih? biar apa gitu? Padahal kan udah muter-muter juga pusing, jatuh juga sakit gitu. Kenapa sih sebenarnya muter-muter? Penambahan trik aja sih. Oh, Trik benar. aja variasi. ya. Ya. Itu salah satu apa ya istilahnya ya, hobi yang ketika ada pencapaian baru kalian juga kepuasan tersendiri gitu. Keren. Oke. Masih ada lagi nggak nih fun fact-nya nih? Oke, fun fact selanjutnya pengen ngajarin skate ke anak-anak. Ini kayaknya Nah, dari ini. Tadi Dipung anggotanya ya? dulu ada anak-anaknya nggak nih? Ada sih. Ada. Berarti itu Berapa? diajarin sama kalian juga atau orang tuanya juga sebenarnya ikut komunitas? Enggak, kadang anak-anak itu datang sama orang tua. Oke. Terus kita ngajarin, gini ayo tak ajarin, belajarin jalan. Step by step lah, tergantung nanti anaknya masih mood atau enggak. Oh iya, namanya juga anak-anak Iya. ya. Itu kan dari siapa? Ternyata salah satu fun fact dari Dipung sendiri ya, Lea Valdeva. Iya. Itu katanya kepengen ngajarin skate ke anak gitu. Kenapa kepengen ngajarin skate ke anak? Regenerasi. Oh. Biar terus ada ya? Pasti. Oke.
Kan kalau misalkan hobi-hobi yang lain atau olahraga yang lain itu kan biasanya ada les ya. Nah kalau skateboard sendiri ini di Wonosobo ada yang les gitu nggak sih? Maksudnya membuka privat gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kita semua rata belajar sekarang. Belajar bareng-bareng. Oke, berarti emang nggak ada kayak yang les khusus. Tapi mereka semua opening nggak? Iya, mereka welcome. Aku mereka welcome. Jadi kalau misalkan kayak ada orang tua yang kepengen, mungkin tertarik dulu, aku pengen skateboard tapi nggak kesampaian. Nah mungkin anakku pengen aku latih ya sama mereka welcome gitu ya. Oke. Tapi sempat nggak kalau waktu kalian mungkin lagi main di alun-alun gitu ada anak-anak minta diajarin sama kalian? Ada, Gitu. sering itu. Sering. Kalian juga ngajarin juga? Ngajarin juga. Kadang kan dipinjem gitu, habis itu pada main-main itu. Ada Biasanya yang sampai nangis minta skateboard juga nggak? ada nggak mau pulang. Karena ketagihan gitu Iya. ya. Oke. Ternyata banyak peminatnya karena mereka kan juga melakukan hobi itu di tempat umum ya, terbuka gitu. Alun-alun kan banyak yang berseliweran. Jadi kayak yang tadinya mungkin nggak tertarik, kayak yang aku sering lihat itu jadi tertarik gitu juga ada. Tapi kalian juga senang kan kalau misalnya ada orang-orang yang tertarik sama hobi kalian, pingin tahu juga, itu menambah semangat kalian buat belajar juga kan ya? Itu pastinya. Soalnya kayak tambah rame itu kita semakin asik. Oke. Oke, ngomongin apa ya istilahnya orang-orang umum ya di sekitar alun-alun yang ternyata pengen juga nyobain skateboard bareng kalian gitu. Itu kan ini Bal, ternyata di bulan Juni ini ada perayaan apa ya skateboarding ya. Oh, hari skateboard. Hari gitu. skateboarding itu Oke. jatuh di bulan Juni gitu. Nah, ada perayaan nggak sih untuk komunitas skateboard di Wonosobo? Ada kan tanggalnya skateboarding day itu 21 Juni. 21 Juni. Cuman Oke. kita bikin acara itu di tanggal 23. Oke. 23 Di apa hari itu? Minggunya berarti kan ya? Kita ngambil hari Minggu biar yang kerja, yang sekolah itu libur bisa datang lah gitu. Yang waktunya free gitu ya. Kira-kira boleh di-spill nggak ke teman-teman akan mengadakan rangkaian acara apa sih di hari skateboard itu? Kalau hari skateboard itu kita biasanya ada running itu jalan di jalan apa pakai skate jalan terus di jalan raya bareng-bareng. Ramean gitu ya. Habis itu kita ada fun game. Oke. Ada fun game, ada long ollie, ada high ollie, base trick sama game of skate. Kalau tahun ini ada yang agak unik sedikit. Apa itu? Skater sergap. Skater sergap. Sergap. Sergap Bener-bener sergap. Oh, taunya singkatan. Sergap rajin ya. Iya. Oke. Itu gimana? Habis itu masih ada filming. Oke. Filming itu kayak screening, kita video dari tahun-tahun kemarin itu dibikin jadi satu, nanti ditampilin di proyektor. Jadi siapa aja bisa ikut, bisa nonton aja mungkin, atau mungkin juga kepengen gabung ke depannya di komunitas Oke. gitu. Kayaknya masih ada fun fact berikutnya. Nah nih, Vesa pernah jatuh sampai cedera? Pernah. Pernah ya, tadi udah di-spill sedikit ya, karena baru aktif di dunia skateboard ini 2 tahun yang lalu, pernah cedera juga, berarti ini benar ya, maksudnya fakta gitu ya, fakta. Tapi Dan sampai ke rumah sakit nggak? Enggak sih, tapi nggak bisa jalan sih pas itu. oke. Pas sakit banget gitu ya? Sakit banget. Itu yang ankle. Yang ankle Oke. kan sampai bengkak kaki. Iya. Nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa jalan, main skate juga nggak bisa pas itu 1 bulan. Sampai 1 bulan. Wah, kalau 1 bulan itu berarti Iya. lumayan juga ya. Lumayan. Tapi pas kamu sakit, sebenarnya udah kepengen main gitu. Tapi ya belum bisa karena kan kakinya kalau misal buat gerak itu masih sakit. Apalagi kan kalau pas skate kan otomatis ngulik trik gitu kan. Nah itu sakit buat ngetrik sih. Aduh. Tapi Jadi sekarang harus udah sabar baik-baik dulu. aja kan? Udah sih, udah baik. Itu kapan? Tahun lalu atau tahun ini? Tahun ini, Tahun ini. Oke, beneran. tahun ini kayak Bulan apa itu berarti? bulan Februari apa ya? Februari baru kemarin sih, tapi kayak yang Lumayan juga ya tahun ini berarti ya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah yang separah itu? Iya belum, itu paling parah Itu sih paling selama parah. skate.
Oke deh. Kayaknya fun fact-nya udah habis. Saatnya kita masuk ke segmen selanjutnya. Di segmen selanjutnya kita bakalan ngapain? Kita langsung cari tahu aja di segmen Wi-Fi Area. Bagi passwordnya dong! Oke. Sampai juga di segmen Wi-Fi area, kita mau ngapain nih Bal? Nah, kali ini di segmennya Wi-Fi Area ini bakalan ada beberapa video mengenai skateboard tentunya. Nah, nanti kedua narasumber kita ini disuruh mengomentari berkaitan sama video-video yang bakalan kita tayangin nih. Oke, kita langsung aja kali ya. Maybe we can talk, but baby, we don't need it all. 'Cause maybe we just found ourselves in a big of love. Wah, Oke. gitu ternyata Bal. Kalau mereka lagi main skateboard tuh kelihatan asiknya Kelihatan gitu asik. ya. Keren banget tadi. Keren Serius, banget. itu keren Nah, itu banget. video barusan ternyata adalah video dari Vesa, Vesa. gitu ya. Gimana nih menurut Vesa, ini kan lagi main ya, lagi latihan apa ya istilahnya Mau ya bilang itu pokoknya jamming, lagi bukan main musik. Maksudnya Oke. lagi apa? Filming. Filming Filming. gitu Oke, ya. oke, Oke, kalau menurut Vesa gimana nih Vesa untuk sampai di tahap itu butuh ada trik khusus atau ngalir aja gitu tiba-tiba bisa? Ngalir sih. Ngalir. Ngalir aja, ngalir Bal. Kalau itu tadi di Tadi video itu ngulik-ngulik. triknya ada apa aja? Itu ada drop in, ollie, terus ada safit juga ada, terus manual, sama Banyak lah Pokoknya ya. banyak ya. Kalau kita lihat kan muter-muter, terus ada yang turun tangga gitu kan. Tapi ternyata banyak banget, nggak cuma itu aja gitu. Nah, ini fun fact-nya juga ternyata video-video yang dibuat sama Vesa ini FYP semua loh di Iya sosial media loh. benar. Gimana? Awalnya itu ngonten buat apa? Waktu lagi main skateboard ini cuma iseng-iseng aja atau emang Vesa ada ranah ketertarikan juga buat bikin istilahnya jadi konten kreator pemain skateboard? pertama iseng, habis itu pengen juga jadi konten kreator, ya terus ya FYP kan, jadi ya tambah seneng gitu loh bikin konten. Tambah semangat Tambah gitu semangat ya. Kayaknya aktif juga ya Bal ya kalau kita lihat di sosial medianya Vesa ini dia sering bikin konten-konten tentang waktu lagi main skateboard dan ternyata FYP terus. Wow, Ini biasanya keren. kontennya di Instagram atau di TikTok atau Di dua-duanya? Instagram. Instagram. Sering FYP-nya di Instagram sih. Views-nya paling banyak sempat tembus berapa? 39 kalau views 974k. Wah, lumayan. Wow, keren. 974.000. 74.000. Hampir Wow. 1 juta. Hampir 1 juta orang melihat video Vesa lagi Iya. main skateboard. Kira-kira kalau Iqbal mau Kita jungkir balik aja nggak ada yang nonton, Sa. Kita jungkir balik nggak ada yang nonton. ini dari iseng-iseng ternyata FYP dan FYP-nya itu nggak cuma 1-2 kali tapi hampir semua. Keren Tuh, banget loh. keren. Ini sempat udah ada tawaran endorse nih. Ada sih. Oh, Ada, udah oh, ada. Tambah ada. semangat gitu. Jadi tambah Karena ya semangat. ada yang masuk. Udah ada yang masuk gitu. Ada yang Sejak mungkin berapa lama setelah Vesa bikin video-video tersebut itu dari kapan? Maksudnya mulai endorse tuh masuk dari Baru-baru ini sih. baru-baru ini. Baru dari Januari mungkin. Januari. Belum tapi lama. tapi cukup signifikan ya Bal ya. Iya, betul, Karena kan betul. dia belajar main skateboard kan belum lama ya dari tahun 20. 22 Bal, dari 22 terus 1 tahun kemudian udah mulai masuk endorse. Wah, keren. Oke. Masih ada video selanjutnya. Tunjukkan video saat Anda sedang down, tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Oke, itu video barusan adalah lagi main skateboard asik-asiknya, papannya patah. Sempet ngalamin juga nggak? Sering. Wah, sering. Heeh. Oke. Pernah beli baru dipakai itu 2-3 kali lah patah itu. Patah.
Oke, jadi itu hal yang biasa ya buat teman-teman. Itu selain papannya patah, hatinya kayaknya patah. Iya. Duit melayang. Kayak gampang aja gitu lewat gitu ya, Bal. Ya, padahal 2 sampai 3 kali dipakai itu iya masih baru banget ya. Nah, ini selama kalian menekuni hobi skateboard udah ganti papan berapa kali pertanyaannya? Ya itu. Wah, Banyak ya kayaknya. Kayaknya 10 jari nggak cukup deh. Sama jari kaki. 9 Oh, 9 kali. 9 kali, wow. Duit Berarti semua. kayak yang kalau dari Dipung itu kan berapa tadi 9 tahun 9 kali ganti, berarti bisa dikatakan Setahun sekali. ganti papan. Itu mulai dari yang papan lokal terus sampai yang luar juga. Emang ya istilahnya bejo-bejonan gitu. Beli sesuatu tuh emang bejo-bejonan gitu. Kalau mungkin dari Vesa sendiri Baru 2 ini sih. Dua Dua. kali. Iya. Pas lagi main itu, Pak. Pas lagi main. ya pas lagi main lah Bang, masa Siapa tahu digantungin. tiba-tiba jatuh. Itu perasaannya gimana? Campur aduk, mau marah, kesel, sedih. Marah sih, marah. Marah ya, tapi mau marah sama siapa gitu ya? Marah ke skate-nya, banding-banding. Oh, berarti Jadi yang kayak di video real. iya. Real ya, kayak makin udah patah jadi kayak pengen tambah emosi gitu ya. Nah mungkin kayak Dipung kan udah 9 kali ganti papan, terus Vesa juga udah 2 kali. Nah ada nggak sih mungkin di antara waktu ganti papan itu tuh kalian ada yang istilahnya tuh nabung gitu loh. Kayak Maksudnya puasa dulu deh nggak main iya, skateboard, ngumpulin duit dulu. ngumpulin duit dulu, effort dulu deh aku gitu, gimana? Ya, beberapa kali sih gitu. Jadi makin kerasa pedesnya gitu. Udah ngumpul-ngumpulin, Oh. patah gitu kan, tapi kayak mana nggak bisa disambung lagi ya, gitu bisa. ya. Iya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke. Ada tips and triknya nggak supaya papan skateboard ini awet, bisa long lasting? Nggak usah dipakai. Oh iya, jangan dong. Kayak mungkin cara penyimpanannya, rutin dibersihinnya gitu-gitu. Kalau menurut saya itu yang penting nggak kena air aja sih. Oh, jangan sampai kena air gitu ya. Itu bikin papan itu kropos lah. Oh, lapuk gitu Lapuk. kan. Oh, oke. Jangan main di air, Sah. Berarti sama ini aja, kalau misalkan udah pengen banget terus lagi musim hujan gitu, gimana kalian? Kan Wonosobo kan hampir tiap tahun itu kan Iya. musim hujannya lebih lama ya daripada musim kemarau. Itu gimana kalian? Kadang kita tuh cari di tempat-tempat kayak ruko-ruko yang udah tutup gitu loh. Oh, oke, ya. Oh, benar. Berarti kalau misalnya lagi musim hujan bukan berarti kalian puasa main skate, tapi nyari venue yang Nyari lain, tempat venue yang yang lain lain. gitu ya. Luar biasa. Jadi semangatnya mereka untuk tetap bisa main meskipun di musim penghujan gitu ya. Oke deh. Wah. Jadi itu tadi video-video yang udah direaksiin sama teman-teman kita. Nah kali ini kita akan memasuki segmen yang paling dinanti-nanti. Aduh, apa itu, Bal? Tentunya kita masuk di segmen main bareng. Oke, sampai juga nih di segmen ini aku mau bilang ye tapi kok kayak nggak tenang gitu ya Bal ya. Kayak ini juga tim kreatif tuh sengaja ngerjain host gitu ya Bal. Harusnya kan yang main kan nggak usah sama kita gitu ya, narsumnya aja gitu. Tapi ternyata kita juga suruh main. Kalau gitu. penonton lama dari PW Kreatif tahu ya alasan kenapa kita seperti ini ya. Karena kita dicurangin mulu gitu ya. Oke, seperti biasa kita main barengnya nggak sendirian, kita bakalan ada pemandunya nih, Sa. Betul. Nama pemandunya siapa, Sa? Kita langsung aja panggil ya. Caca-ca. Caca-ca. Halo. Hai, Caca. Hai. Halo. Oke, seperti biasa di segmen mabar ini bareng aku Caca. Kita mau main satu game yang benar-benar seru abis. Wah, masa sih? Serunya buat Caca doang kali. Nah, ya. Di game ini nanti teman-teman akan disebutkan satu pertanyaan dan nanti silakan dijawab secara bergiliran. Mikir nih, Bal. Mikir. Seperti biasa ada punishment-nya, kalau ada yang nggak bisa jawab nanti langsung akan dilukis. Dilukis. Oke. Ternyata bukan hanya kanvas yang dilukis. Aduh mohon maaf ya, ada penampakan. Iya. Ini barusan yang nampak orang mana ya? Ini kayaknya besok-besok pengen jadi host. Oh gitu, iya. oke. Siap. Kanvasnya mana? Enggak,
Ini bukan Oke, ya. melukis di kanvas, tapi bukan. melukis di Lukisnya di muka. Di Oh, muka. bukan. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Oke, langsung aja ya. Ini akan ada satu pertanyaan. Pertanyaannya nanti gampang banget. Wah, nggak sabar. Curiga kalau udah pakai banget itu. Jadi nanti akan langsung dijawab secara bergiliran. Gak ada contoh, langsung aja kita main. Oke, dimulai dari Iqbal. Gamenya. Apa nih? Sebutkan nama hewan yang berwarna putih. Ular albino makan tuh. Lanjut. Next, geser. Kelinci. Boleh, terus? Kelinci Mas ya? Udah? Berwarna putih. 1. Kucing. Boleh. Oke. 1, 2. Panda. Curang. Baru juga mau nyebut. Anjing. Anjing gak ada yang warna putih. Ada. 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 Serigala. Boleh. 1. Ikan. Ikan putih ada. Aduh, apa ya? 1, Rubah. 2. Rubah. Domba ya bisa. 1, 2, 3. Oke. Siapa? Itu Iqbal. Iqbal nggak bisa jawab. Oke, silakan dicoret. Jadi ini tuh ngabisin hewan ya yang warnanya putih gitu ya. Oke, langsung aja dicoret. Silakan. Dari bulan ketiga soalnya ya. Kak. Iya. Maaf. Semuanya. Iya, semuanya. Iya. Coret, semuanya nyoret. Itu tadi adalah contoh, tapi langsung aja dicoret nggak apa-apa ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Pakai pada bismillah. Ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Sudah sama Oke. permainannya? Sudah. Oke. Langsung next ya. Sekarang dimulai dari Dipu. Dipung. Ya, dari Dipung. Yuk. Sebutkan nama hewan yang bisa terbang. Merpati. Burung. Belalang. Kecoa. Elang. Kupu-kupu. Kakak tua. Boleh. Ini mah sebutin semua nama. Cendrawasih. Oke. Apa? Angsa. Masih bisa terbang. Bisa ya, nggak bisa merak sama kasuari kak. Iya. Angsa ya. Terus Elang. udah. 1, 2. Alhamdulillahalamin ya Allah. Aku takut aku lagi. Iya. Boleh silakan. Pakai yang warna biru juga boleh, terserah ya. Putih aja. Oke, Apa deh? boleh. Siapa dulu nih? Oke. Iya. Yeay. Jantung. Dicoret aja masih kelihatan muka-muka FYP ya. Iya, beda sama kita-kita. Oke, lanjut dari Vesa. Dimulai dari Vesa. Sebutkan buah yang memiliki biji. Jambu. Apel. Semangka. Durian. Salak. Pir. Anggur. Jambu. Udah. Jambu apa? 2, 3. Akhirnya saya ada temennya nih Mas. Cuma tinggal nunggu giliran aja gitu ya. Cuma nggak beruntung aja kak. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Semua ada tanggal mainnya tuh. Hersa dengerin. Curiga nih kalau udah gini. Misinya. Oke, sudah. Next ya. Dimulai dari Ersa. Sebutkan daun yang bisa dimasak. Bayam. Pepaya. Ini pasangan. 1, Kangkung. 2. Seledri. Bisa. Daun singkong. Bisa. Kubis. Oke, boleh. Kemangi. Kemangi bisa. Aku nggak kepikiran. Ya. Bisa. Kemangi, heeh. Lobak. Lobak boleh 1. Katuk. Ya. Sabar. Katuk belum. Katuk belum. Katuk yang sudah kak. Oke, next. Pakcoy. Oke. 1, 1,5. Emang boleh. 1, 2, 3. Yeay. Tidak bisa. Caca sudah berusaha menolong tapi ternyata Iya. tidak tolong. Tolong, mohon maaf kak.
sudah berusaha menolong, ternyata teman-teman tidak memberi bantuan juga. Mohon maaf teman-teman Anda ya. Oke. Sudah? Sudah. Mau lagi? Udah aja. Udah satu lagi ya. Oke, sebutkan dari Caca lagi ya. Curang nih. Bau-bau kecurangan. Sebutkan buah yang cenderung kecut. Kedondong. Asem. Lebih ke asam. 1, 2, 3. Beda. Oke, salah. Beda ya. Baiklah. Memang terzolimi itu nyata ya. Asam ya Kak, bukan kecut ya. Mohon maaf. Mana Kak? Astagfirullah. Oke. Dizolimi itu nyata. Ih, Hersa nggak ada. Iya, tumben-tumbenan dia. Iya, alhamdulillah. Iya, nggak ada pertanyaannya Kak. Udah Habis cukup. Kak. Baiklah, terima kasih untuk segmen Mabar hari ini. Akhirnya Caca pamit. Dadah. Dadah. Wah, alhamdulillah. Gimana perasaannya Hersa hari ini selamat dari hukuman? Selamat ini kayak mimpi gitu ya Yang menjadi nyata. Gitu karena setiap episode nih ya biasanya host itu selalu dicurangi Betul. sama Caca atau Ale ya, Ale. maksudnya Ale Caca gitu. Tapi alhamdulillah mukaku hari ini bersih. Bersih, alhamdulillah. Oke. Kita tunggu pembalasan episode selanjutnya. Oke. Ini makasih banget buat kedua narasumber yang sudah hadir di PW Kreatif hari ini. Tapi mungkin sebelum mengakhiri episode kali ini, harapannya nih untuk skateboardis atau para pemain skateboard yang ada di Wonosobo, kedepannya gimana? Kalau harapannya itu dari pemerintah dilihat ya, karena kita butuh kayak wadah lah, kayak skatepark atau yang lain-lain itu kayak sport untuk event Jawa Tengah atau apa gitu. Oke. Kita butuh lah yang jelas. Oke. Kalau Fesa sendiri gimana? Semakin bertambah generasinya sih. Oke. Jangan sampai mati. Oke, tadi udah terakhir ya kan, dia udah sampai harapan. Tapi aku masih penasaran karena tadi Dipung bahas apa skatepark gitu ya. Nah kalau di Wonosobo sendiri sebenarnya tuh kayak lokasi di alun-alun ya. Sekarang kan lebih sering di alun-alun. Itu sebenarnya tuh representatif gak sih untuk apa ya istilahnya skatepark sendiri buat komunitas skateboard di Wonosobo? Kalau di alun-alun itu jadi berkembangnya segitu-gitu aja. Oke. Kalau kita kan ada anak-anak mushroom itu yang dari Dieng, itu kan sering sebulan sekali lah kita ke Jogja kemana itu, kita main di skatepark. Ya, itu Oke, jadi biar memang menambah. disediakan khusus ya, jadi menambah skill-skill karena tempatnya nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Nah, apakah di sini ya di sekitar Kedu, Wonosobo termasuk yang nggak punya skatepark sendiri atau mungkin di daerah-daerah tetangga kabupaten kita masih ada yang belum punya juga? Kalau Temanggung dulu ada itu tapi punya pribadi lah. Oh. Oke. Sekarang udah nggak dipakai. Berarti semoga nih buat komunitas ya teman-teman komunitas skateboard kedepannya bisa disediakan wadah ya skatepark buat mereka mengembangkan hobi yang luar biasa ini. Oke, semoga semua harapan-harapannya bisa terwujud di Iya depannya. betul sekali. Oke, terima kasih buat kedua narasumber kita. Terima kasih juga yang sudah nonton. Jangan lupa tayangan ini bisa kalian dengarkan di Radio Pesona setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kalau di Web TV? Setiap hari Senin jam 3 sore, 1 bulan 2 kali. Jadi kalian jangan sampai kelewat. Kalau misalkan kelewat juga boleh ditonton lagi. Akan selalu ada ya di YouTube Web TV. Dan jangan lupa follow juga pw.kreatif, official Wonosobo TV, dan Radio Pesona FM. Gitu ya Kalau Bel ya. Instagramnya Skateboardis Wonosobo ada apa nih? Wonosobo skateboarding. Oh, Wonosobo Wonosobo Skateboarding. Skateboarding. Bisa follow, siapa tahu bisa join juga ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di acara Copy Paste. Jangan lupa di share.